Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sobat Sehat. Ada yang tahu nggak metode pengobatan tertua di dunia dan melibatkan 80% komunitas yang ada di seluruh dunia? Nah, Bunda kasih tahu ya, ternyata pengobatan herbal atau pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan dari herbal. Biasanya di Indonesia disebut dengan obat tradisional atau obat berbahan alam. Bahkan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagian besar bergantung pada praktisi tradisional dengan menggunakan obat herbal. Nah, di Jerman disebut juga fitomedicine, diproduksi berdasarkan GMP, Good Manufacturing Product, dan juga kemanfaatannya disesuaikan dengan GCP atau Good Clinical Practice. Dalam perkembangannya di Indonesia, obat herbal mengalami pasang surut yang wajib kita ketahui. Nah, obat herbal sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, di mana disebutkan atau obat herbal atau obat tradisional merupakan semua bahan, ramuan bahan, berupa bahan ketumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-menurun digunakan untuk pengobatan secara empiris atau berdasarkan pengalaman. Di tengah serbuan obat-obat modern yang semakin lama semakin banyak, ternyata jamu atau obat tradisional sudah menempati tempat di hati tersendiri di masyarakat Indonesia. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena jamu dipercaya bisa menjaga kesehatan mereka, bisa meningkatkan imunitas, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ada beberapa yang ingin Bunda jelaskan di sini perihal perbedaan antara obat kimia dengan obat tradisional atau obat herbal. Nah, obat herbal atau obat tradisional ya, biasanya digunakan untuk ke sumber penyakitnya dan untuk perbaikan fungsi serta organ-organ yang rusak. Tetapi untuk obat modern atau obat kimia biasanya digunakan untuk menghilangkan gejala-gejalanya. Dan cara kerjanya hanya memperbaiki beberapa sistem tubuh. Tetapi kalau untuk obat herbal, obat tradisional memperbaiki keseluruhan dari sistem tubuh. Obat modern bersifat paliatif, jadi bersifat menyembuhkan gejala-gejalanya dan bersifat juga spekulatif. Karena kalau dia tidak tepat mengenai sasaran, dia akan bisa menjadi racun. Beda dengan obat tradisional atau obat herbal, biasanya bersifat kuratif dan dia bersifat menyembuhkan pengobatannya pada sumber penyebab penyakit sehingga tidak bersifat spekulatif. Obat modern kurang efektif untuk mengatasi penyakit kronis, sedangkan obat herbal relatif lebih efektif untuk penyakit kronis yang sulit diatasi dengan pengobatan modern. Nah, biasanya efek samping yang ditimbulkan oleh obat modern merusak ginjal, kemudian hati, lambung, dan biasanya juga mengakibatkan adanya beberapa organ tubuh vital yang terganggu fungsinya. Tapi kalau untuk obat herbal relatif tidak ada efek samping asal diramu oleh herbalis yang berpengalaman dan dengan takaran yang tepat. Nah, bagi yang menghendaki reaksinya cepat, apalagi sekarang zamannya instan, tentu saja pasti memilih obat modern. Karena obat modern bersifat sangat cepat reaksinya, tapi juga kelemahannya adalah destruktif karena dia melemahkan organ-organ tertentu. Sedangkan untuk obat herbal atau obat tradisional reaksinya lambat, tapi dia bersifat konstruktif karena dia bersifat memperbaiki atau membangun kembali kondisi organ-organ tubuh yang rusak. Jadi kalau bisa disimpulkan Sobat Sehat, ada perbedaan mendasar antara obat tradisional atau obat herbal dibandingkan dengan obat modern. Yang pertama tentang kualitas bahan. Kalau obat tradisional biasanya tidak standar, hanya dipakai misalnya 3 lembar daun, kita tidak tahu daunnya apakah daun tua atau daun muda, dan pada keberapa ya, misalnya dari tangkainya ini yang dipetik yang mana, itu tidak standar. Kadang-kadang ada jahe, kita tidak tahu rimpang jahe yang mana yang akan dipakai.
Nah, bedanya dengan obat modern itu sangat terstandarisasi. Jadi berapa miligram, kualitasnya juga seperti apa, semua sudah ada standarisasinya, baik secara mikro maupun organoleptis. Nah, kalau dari takaran bahannya sama, diukur namun belum tentu presisi. Contoh, misalkan satu ruas jari. Satu ruas jari saya mungkin berbeda dengan ruas jari sobat sehat. Ada yang jarinya, mohon maaf, panjang, ada yang ruas jarinya pendek, tentu saja ini akan sangat berbeda. Sedangkan obat modern sangat presisi dan segala sesuatunya melewati tahapan-tahapan yang tidak sulit sampai dia bisa dikonsumsi untuk menjadi obat. Nah, proses pembuatannya kadang-kadang proses pembuatan obat tradisional atau obat herbal ini kurang higienis. Bisa jadi ada yang dicucinya sampai bersih, ada yang dicucinya hanya asal-asalan, ataupun kalau dicuci dengan bersih, terkadang peralatannya pun juga kurang menunjang, misalnya tidak disterilisasi atau seperti apa. Kadang-kadang bercampur dengan bahan-bahan yang dipakai untuk yang selain obat. Nah, ini bedanya juga dengan obat modern. Obat modern kita tahu ada yang namanya CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, dan di situ sangat terjaga higienitasnya. Nah, lalu bagaimana dengan khasiatnya? Tadi disebutkan oleh Bunda di muka bahwa khasiat dari obat tradisional itu sudah terbukti secara empiris dan dibuktikan selama ratusan tahun. Minimal ada 3 generasi yang sudah membuktikan. Nah, kalau untuk obat modern biasanya terbukti dalam penelitian, pengujian laboratorium, pengujian klinis, pengujian preklinis, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah pengujian dari klinis. Nah, kemudian juga untuk panduan peracikan atau formulasi barangkali ya lebih tepatnya. Untuk obat tradisional itu diwariskan secara turun-menurun. Tapi kalau obat modern itu biasanya ada resep baku yang terstandarisir, yang semua orang itu bisa mengulang dengan bagus, asal sesuai dengan petunjuk itu atau reproducible. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa Bunda simpulkan perbedaan antara obat tradisional dengan obat modern. Gaya hidup sehat yang berkembang saat ini membuat orang ingin kembali ke alam, sehat dari alam, back to nature. Oleh karena itu jamu atau obat tradisional menjadi pilihan juga dalam pengobatan. Semoga penjelasan Bunda ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat semua. Jangan lupa di edisi berikutnya Bunda ingin menjelaskan tentang penggolongan obat tradisional atau obat berbahan alam. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.